Lampung Utara, serap aspirasi para seniman Kabupaten Lampung Utara, mantan Bupati Ragem Sai Mangiwawai Ketua Dewan Sekolah Seni Umar Ahmad mengadakan bincang seniman dengan mengusung tema, Seniman Itu Gua. Acara digelar di Cafe La Bosku Stadion Sukung Kota Bumi, Jumat, 10 Mei 2024. Agenda bincang santai bersama seniman Bumi Ragem Tunas Lampung dihadiri puluhan seniman budaya, musik, tari, lukis, dan seniman lainnya. Menurut Umar Ahmad sekilas dalam bincang-bincang dengan seniman mengatakan, untuk meningkatkan kreativitas inovatif diperlukan kesungguhan yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap jenis profesi yang sedang digeluti. Seniman itu bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri melainkan mampu berkontribusi besar terhadap kemajuan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengenal nilai-nilai sejarah khususnya di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, ujarnya. Salah satu poin dari aspirasi sejumlah seniman tadi, para kaum milenial masih terkendala dengan wadah tempat berkumpulnya pada seniman. Bukan hanya sekedar sebagai ajak menunjukkan karyanya melainkan juga untuk saling tukar pikiran dan berbagi pengalaman sehingga ke depan bisa terus berkembang. Seni bukan sekedar menyenangkan diri sendiri atau orang lain tapi lebih luas dari itu dapat memberikan manfaat untuk pembangunan di Lampung, terangnya. Umar juga menyampaikan kenapa seniman Lampura, kenapa begini banyak kenapa begini-begini saya, itu sebuah pertanyaan mendasar bukan ditujukan untuk diri kita sendiri melainkan semuanya. Perlu diketahui bersama Lampura merupakan kabupaten tertua. Majunya Lampung Utara ini seiring dengan majunya seni budaya. Kita jangan berharap dengan orang lain yang dapat memajukan tempat melainkan dengan bertumpu di kaki sendiri, pungkasnya. Agus Bongkar Pos TV Lampung Utara melaporkan. Acara hari ini sebenarnya saya punya niat untuk belanja informasi, belanja masalah, dan bisa menemukan solusi sekaligus jualan juga, jualan ide, jualan gagasan, jualan pikiran tentang apa, tentang Lampung. Jadi kita pengen ada informasi apa yang berkembang terutama di kalangan pelaku dan pegiat seni di Kabupaten Lampung Utara. Nanti saya di dalam diskusi sebenarnya menjadi pemantik, memprovokasi teman-teman muda, milenial. Ya, seni ini bukan hanya sekedar bicara menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain, tapi lebih luas daripada itu. Dengan berkesenian ini kita juga bisa memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Tadi udah saya bilang, kalau begini banyak, kenapa begini-begini aja? Jadi itu mungkin satu pertanyaan mendasar yang mesti tidak kita tujukan kepada siapapun, tetapi kita tujukan kepada diri kita semua. Artinya melihat Lampung Utara sebagai daerah yang usianya sudah lebih tua dari Provinsi Lampung secara pemerintahan, jadi ya kita pengen ada majunya Lampung Utara ini seiring dengan kemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten. Dan kita berharap, ya tidak berharap sama orang lain, yang bisa memajukan tempat kita ya jadi kita, ya harus kita. Jadi itu yang kita pantik dari teman-teman yang kumpul pada hari ini. Bang, selain dari sektor budaya dan seni, Bang, kalau UMKM gimana Bang lihatnya, Bang? Saya kira semua menyeluruh. Kan kita ngomong soal video persegiri, Nemu Nyimah, Nganyapung, Pejulu Padat, dan Sake Sambayan. Itu UMKM itu adalah salah satu sektor yang sekarang menopang perekonomian bangsa kita, khususnya di Provinsi Lampung. Saya kira ke depan usaha-usaha kecil mikro ini juga harus kita dorong dan bisa menghidup orang-orang pelaku juga bisa hidup dengan layak dan bisa mencukupi kehidupan. Dan saya kira pengembangan dari sektor UKM ini perlu kita tingkatkan. Karena puluhan ribu jumlahnya di Lampung ini yang bergerak di sektor UKM, ratusan ribu bahkan. Jadi penyampaian beberapa seniman tadi mereka bisa langsung mengatakan ingin mempunyai wadah. Itu seperti apa ini Pak? Saya kira semua tempat, semua kabupaten kota butuh kalau anak-anak muda sekarang bilangnya kreatif hub lah ya. Intinya tempat kumpul, tempat mencurahkan ide, pikiran, gagasan. Dari ide pikiran yang ditukar-tukar itu timbul gerakan, timbul kegiatan, timbul program, punya dampak yang baik untuk daerah. Jadi itu sebenarnya yang perlu. Jadi di dalam perkumpulan itu nanti ada yang mengayomi, ada yang punya ide, ada yang punya perkumpulan itulah yang mungkin
prinsip kita gotong royong ya itulah nanti yang akan mendorong kemajuan daerah ini. Terkait Pilgub Pak Umar, perkembangan sejauh ini kita sudah daftar. Secara ini saya sudah mendaftar di beberapa partai politik, terutama di PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Nasdem, dan Partai Demokrat. Saya kira semua partai punya mekanisme untuk menilai orang-orang yang mendaftar, siapa yang layak mereka usung untuk dicalonkan sebagai gubernur. Tentunya setelah saya menominasikan secara pribadi bahwa ketika kita bisa jadi gubernur itu harus memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan provinsi dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Dan saya sudah melempar gagasan bahwa Lampung adalah visi jalan pulang ke masa depan. Untuk wakil gubernur udah ada gambaran. Saya kira untuk jodoh itu kan kadang-kadang kita pacaran, ada yang taruh, ada yang macam-macam kan gitu. Dan kita akan mendengarkan aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh partai politik. Ya, siap. Cukup ya. Terkait untuk keluhan masyarakat di Lampung mengenai adanya pilih kasih ketika dipimpin seorang gubernur, gimana tanggapan Bapak ketika memang amanah itu diberikan masyarakat Lampung terhadap Bapak? Saya kira nggak ada pilih kasih. Yang ada itu adalah prioritas program yang kita lakukan. Kita akan kemarin itu kan saya sedang mengumpulkan terutama pembangunan kesehatan. Para stakeholder juga saya sudah diskusi dengan banyak dokter dan pemilik rumah sakit apa sih yang harus kita kembangkan untuk nah inilah belanja informasi, belanja masukan ini yang sedang kita lakukan selama ini dengan dokter, kemudian dengan petani seperti apa, apakah pengembangan mikroba, pupuk organik, soal kemandirian pangan, swasembada pangan, ini yang menjadi diskusi soal komoditas apa saja. Itu yang sedang kita kumpulkan informasi. Dari semua informasi persoalan yang kita terima, tentunya kita akan menyusun prioritas yang akan kita lakukan. Bang, ini Bang mengenai infrastruktur Bang, ini kan selama ini menjadi masalah besar di Kabupaten Jalan. Hampir semua persoalan itu dihadapi oleh semua wilayah. Jadi soal parahnya infrastruktur. Saya kira infrastruktur ini bukan ya kita punya komitmen. Jadi jalan yang dikelola